Di Elbaf kita dikejutkan dengan ada dua orang asing yang sepertinya masuk ke dalam desa tersebut dengan memperlihatkan diri mereka dengan menggunakan lingkaran sihir tiba di tempat tersebut. Banyak rumor yang menyebut bahwa mereka berdua adalah utusan dari pemerintah dunia yang akan melakukan sesuatu dan menargetkan seseorang yang akan menjadi incaran dari mereka di sana. Kita asumsikan saja ya bahwa pria misterius yang kita lihat pada chapter ini adalah kembaran dari Akagami no Sengs. Namun yang jadi menarik adalah seorang perempuan yang diajak oleh kembaran dari Sengs ini yang menggunakan penutup mata. Bagaimana jika perempuan yang kita lihat ini sepertinya sudah pernah kita lihat sebelumnya? Itu adalah adik kandung dari Lau yang bernama Laimi. Jadi kenapa bisa ya? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Akhir tahun ini kita dikejutkan dengan chapter terbaru yang benar-benar menarik, di mana banyak sekali plot twist yang terjadi pada chapter ini, terutama dengan munculnya dua sosok misterius yang ada pada chapter tersebut. Kita sudah bahas panjang lebar terkait dengan salah satu sosok pria yang diduga adalah kembaran dari Akagami pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan fokus dulu terhadap satu hal yang juga menjadi pertanyaan besar, yakni siapa sebenarnya sosok perempuan misterius yang berada bersamanya saat ini. Dilihat dari penampilannya yang benar-benar misterius dan sangat menarik, karakter ini pun menggunakan perban di wajahnya. Nah, ini menandakan sepertinya ada sesuatu di wajahnya yang mungkin itu semacam luka ataupun hal yang ingin ditutupi oleh si wanita ini hingga dia memakai perban dan tidak mau memperlihatkan wajahnya. Kita akan coba membuat beberapa asumsi terkait dengan menebak siapa sebenarnya sosok wanita yang diajak dengan kembaran Sengs ini menuju ke desa Elbaf tersebut. Poin pertama yang menarik di sini adalah sosok ini bisa jadi adalah adik dari Trafalgar di Waterloo, yakni yang bernama Laimi. Apa kalian ingat peristiwa yang terjadi dengan desa Lau di mana ada sebuah penyakit yang bernama Amberlid Syndrome? Yup, ini adalah penyakit genetik yang disebabkan oleh akumulasi timbal di dalam tubuh seseorang di dalam serial One Piece. Penyakit ini menyerang penduduk Philippines, kampung halaman dari Trafalgar Law. Beberapa gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah kulit dan rambut memutih, nyeri tubuh, dan akhirnya kematian. Penyebabnya racun mineral yang masuk ke dalam tubuh setelah digali dan juga dipegang. Penyakit ini tidak menular ya, tapi tampak seperti menular karena menyerang generasi berikutnya pada titik awal kehidupan. Tidak ada obat yang diketahui pada saat itu dan kecuali operasi manual yang dilakukan dengan OP Nomi. Nah, Trafalgar Law yang menggunakan OP Nomi ternyata menyembuhkan penyakitnya. Di dalam kilas balik cerita Lau sendiri kita melihat ibu dan ayahnya meninggal, tapi kita sama sekali tak melihat adik dari Lau. Di dalam flashback tersebut juga rumah sakit tempat adik dari Lau ini dirawat ternyata terbakar. Nah, jika dia mengalami luka bakar di wajahnya dan menyembunyikannya dengan perban, pemerintah dunia mungkin membawanya untuk melakukan eksperimen dengan anak-anak lain dari kota Philippines ini. Dari sekian banyak penduduk dan anak-anak yang dilakukan eksperimen tersebut, ternyata adik dari Lau ini pun berhasil. Dan ketika dia masih hidup, mereka tidak mengeksekusinya pada saat itu. Mereka malah mengambil salah satu orang dari antara anak-anak ini dan membiarkannya berlatih dan menjadikan mereka lebih kuat. Dan siapa yang akhirnya terpilih tersebut itu pun langsung menjadi salah satu dari anggota Kesatria Suci. Adapun penampilannya yang menggunakan perban di wajahnya, mungkin saja adik dari Lau ini memiliki bekas luka di wajahnya, ataupun dia masih mengidap penyakit Amberlid Syndrome dengan wajahnya yang masih berisikan flek-flek putih yang tidak bisa hilang. Namun penyebaran dari penyakit ini di stop oleh suatu hal. Ini membuka pintu teori bahwa Kesatria Suci bukanlah Tenryubito, melainkan anak-anak yang diculik, dijadikan eksperimen, dan siapapun anak yang berhasil keluar dari eksperimen tersebut dengan bertahan hidup, itu pun dia akan rekrut. Dan di antara mereka juga ada yang diculik oleh Mother Carmel, seperti yang kita lihat di flashback dari Rox dan elit dari Kesatria Suci. Kita lihat anak-anak yatim piatu ini sangat benar-benar mirip seperti anggota dari Kesatria Suci yang terlihat di Gun Valley. Nah, jadi semua Kesatria Suci ini bukanlah keturunan dari kaum naga langit. Namun ada pengecualian ya, yakni pangkat komandan dari mereka sendiri yang bisa dibilang adalah pemimpin dari mereka. Tentu harus keturunan dari naga langit, karena itu telah diturunkan dari generasi ke generasi keluarga Vigarland yang mewarisi aspek otoritas kehakiman yang Tamagon teorikan di video sebelumnya. Di mana pemerintahan dunia mempunyai 3 otoritas tertinggi yang masing-masing otoritas mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab mereka sendiri-sendiri.
Keluarga Vigarland contohnya dipilih untuk mewakili otoritas kehakiman dengan organisasi mereka adalah Ksatria Suci di mana pemimpin dari mereka sendiri adalah salah satu dari keluarga Vigarland. Jadi contoh kita lihat saja pada Garling, dia naik tingkat menuju ke otoritas legislatif yang ada di pemerintahan dunia. Maka otomatis akan ada anggota keluarga dari Vigarland juga yang menduduki bangku kosong di kepemimpinan dari Ksatria Suci. Dan yang kita lihat sekarang kembaran Shanks diduga adalah ketua dari organisasi tersebut. Mengenai rumor yang beredar juga bahwa ada yang menyebut bahwa perempuan ini adalah Ginny, yakni ibu dari Bonnie atau bahkan Queen sendiri. Sangat sedikit petunjuk yang kita temukan yang mengarah ke kedua karakter tersebut. Jadi besar kemungkinan bahwa persentase tertinggi untuk saat ini itu mengarah ke adik dari Lau sendiri yakni bernama Lainey. Jika Lainey benar-benar kembali, bukankah itu akan membuat masa lalu dari Lau kehilangan sebagian keindahannya yang tragis? Nah, kemudian ada juga sebuah plot lain tentang wanita misterius yang satu ini. Bagaimana jika para Ksatria Suci adalah anak cucu dari Gorosei? Seperti yang kita ketahui, Gorosei adalah mantan petarung karena memiliki gelar prajurit dan sering dipromosikan dari posisi Ksatria Suci. Contoh terbesarnya adalah Garling sendiri. Bisa saja anggota dari Gorosei yang lainnya juga memiliki konsep pola naik tingkat seperti yang dilakukan oleh Garling ini, di mana anggota Gorosei sebelumnya juga adalah seorang prajurit, mungkin Ksatria Suci ataupun organisasi lain di pemerintahan dunia. Di mana jika salah satu Gorosei tumbang, maka prajurit ini akan dipromosikan menggantikan posisi dari tetua yang pensiun ataupun membuat kesalahan tersebut, seperti layaknya Saturnus. Dengan plot yang seperti ini, bisa diduga bahwa gadis misterius yang satu ini adalah putri dari seorang Gorosei. Mungkin salah satu Gorosei yang cocok bisa saja adalah putri dari Gorosei Jupiter. Jadi semua ini mengacu dengan kembaran Shanks yang diduga adalah putra dari salah satu petinggi dari Gorosei lainnya, yakni Garling. Jadi kita tunggu saja bagaimana plot cerita dari wanita misterius ini dengan kembaran Shanks, apakah dia termasuk ke dalam teori kita kali ini. Kemudian sepertinya ada sebuah konspirasi besar yang ada di negeri Elbaf yang tentu terhubung dengan pembunuhan dari Raja Harald. Bukankah Loki adalah pelaku pembunuhan dari Raja Harald? Nah, di chapter baru kita melihat kembaran Shanks bersama dengan seorang wanita menggunakan lingkaran sihir. Hal ini sangat mirip sekali seperti Saturnus yang berada di Aegean. Dia harus pergi ke sana agar yang lain juga bisa berteleportasi ke sana. Ini berarti lingkaran sihir itu pasti ada di pulau itu agar Gorosei bisa berteleportasi. Nah, logikanya di chapter baru kita mungkin juga melihat anggota dua Holy Knights ini berteleportasi di sana. Itu berarti lingkaran sihir ini pasti sudah ada di pulau tersebut, yang berarti kembaran Shanks ini sudah pasti pernah mengunjungi pulau Elbaf sebelumnya. Loki bilang Shanks ada di pulau tersebut. Nah, bagaimana jika kalau itu adalah kembaran Shanks lah yang dari awal dilihat oleh Loki dan juga bawahannya ini? Bagaimana jika kembaran dari Agamemnon Shanks ini adalah orang yang memiliki haki raja yang kuat sejak awal? Di chapter 1121, Oda Sensei memperkenalkan semua pemimpin penting dari semua faksi. Masuk akal jika kembaran dari Agamemnon Shanks ini juga ditampilkan sebagai pemimpin dari Ksatria Suci. Sekarang ke teorinya, Loki diberitahu bahwa dia membunuh ayahnya. Ini bisa jadi jebakan. Dia punya bounty yang khusus kan? Lalu kenapa? Bagaimana jika ini adalah permainan antara kembaran Shanks dan juga Raja Elbaf yang baru sejak awal? Bagaimana jika Loki tidak memakan buah iblis legendaris itu sama sekali, tapi Raja yang barulah yang memakannya? Di chapter tersebut pun para raksasa berbicara tentang bagaimana mereka mencintai Raja Harald sebelumnya karena ia baik hati, tidak menyukai perang, dan ingin menyelesaikan semuanya secara diplomatis. Ini seperti sangat bertentangan sekali dengan politik Elbaf yang disebut sebagai Warland. Tidak seperti raksasa pada umumnya, dia dikatakan bukanlah seorang barbar, yang menunjukkan bahwa mungkin raja baru ini adalah kebalikan dari Raja Harald yang terbunuh ini. Bagaimana jika raja yang baru ini mencintai perang dan juga korup? Jika Raja baru dan kembaran Shanks bertindak bersama dan membunuh Raja yang lama, mencuri buah iblisnya, dan menggambarkan Loki sebagai pelakunya. Ini adalah sebuah kudeta yang sempurna untuk mempertahankan kekuasaan di negeri Elbaf. Bagaimana jika alur cerita di Elbaf akan berfokus pada topi jerami yang harus membebaskan Elbaf dari para Ksatria Suci, yakni kembaran Shanks dan juga Raja baru serta pasukan kerajaan raksasanya. Kita lihat juga Mosa mengatakan bahwa Loki kasar dalam perkataannya tapi lembut dalam hatinya.
Ini kebalikan dari apa yang kita selama ini bayangkan tentang Loki. Orang ini mungkin sangat mencintai Lola tanpa motif tersembunyi. Jadi Loki sepertinya terlihat lebih netral ya, dan bukan penjahat utamanya. Mosa bisa jadi adalah orang yang ada di cerita Sampul bersama dengan Krokus. Orang yang berkata di awal cerita, yakni ayo, seolah-olah dia menunggu Luffy dan juga kawan-kawannya. Jadi, bagaimana jika Mosa ini berharap Luffy dan kawan-kawannya ini bisa membebaskan Elbaf dari Raja Baru dan juga pengaruh jahat dari Kesatria Suci? Bagaimana jika juga semua ini ternyata adalah skenario besar-besaran milik dari Kesatria Suci dan Loki bukanlah pelakunya? Alur ceritanya ini disusun sedemikian rupa sehingga Topi Jerami harus membebaskan Elbaf dari Raja yang baru dan juga dari kembaran Akagami no Sense. Loki tentu bertekad membalaskan dendamnya setelah dia ditangkap dan terjebak selama 6 tahun. Loki adalah orang baik yang mencoba membebaskan Elbaf dari para Kesatria Suci dan juga Raja Baru Elbaf. Yap, jadi bagaimana menurut kalian dengan teori ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih sudah menonton. Semoga semuanya dilancarkan. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.